Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Kak Dona Yuliana, yang kedua Nadia Sainita, yang ketiga Rahayu Putri Ilahi, yang keempat Suci Putri Andani, yang kelima yaitu Kak Yesi Oktalia. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya yang akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Laboratorium disingkat lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Selanjutnya, laboratorium kimia adalah laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisis kimia kualitatif, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia, dan kimia kuantitatif, penetapan kadar unsur ataupun senyawa, uji mutu maupun quality control. Baiklah, mungkin Putri lanjutkan mengenai tata ruang laboratorium kimia. Yang pertama, tata ruang sebuah laboratorium harus direncanakan sejak pembangunan gedung. Tata ruang laboratorium harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar atau diskusi, loker, serta ruang AC yang untuk menyimpan alat-alat dengan persiapan tertentu. Yang selanjutnya yaitu sebuah laboratorium didesain berdasarkan peruntukannya. Laboratorium yang digunakan untuk mempelajari mempunyai desain yang berbeda dengan laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Laboratorium yang ideal harus mempunyai desain yang baik, terutama dalam hal bentuk, ukuran, dan tata ruang. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah kapasitas laboratorium. Suatu laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar dari laboratorium penelitian. Dengan demikian, mempunyai kapasitas yang lebih banyak untuk menampung siswa atau mahasiswa atau praktikan. Baiklah, mungkin hanya masih ada. Baiklah, selanjutnya umumnya laboratorium digunakan untuk berbagai kegiatan percobaan dalam konteks proses belajar mengajar. Jumlah siswa yang melebihi kapasitas ruangan laboratorium dalam satu kali percobaan akan mengganggu kenyamanan dan jalannya percobaan atau aktivitas lainnya. Sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter dapat digunakan oleh sekitar 40 orang siswa dengan rasio setiap siswa menggunakan tempat seluas 2,5 meter dari keseluruhan luas laboratorium. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu saudari Nadia Sainita. Kepada Nadia Sainita, disilakan. Nat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai Putri, slide-nya. Enggak kelihatan, Nat. Enggak, Put. Tunggu. Kelihatan, Nat? Kelihatan, Nat? Yang tata ruang laboratorium. Nadia.
Ya, terlihat, Put. Baik, makasih Putri. Selanjutnya masih mengenai tata ruang laboratorium kimia, yaitu dia tidak terletak searah dengan arah mata angin, karena arah mata angin atau arah kemana angin bertiup akan mempengaruhi aktivitas yang akan kita lakukan di ruang laboratorium tersebut. Terus cukup jauh tata ruang laboratorium kimia itu harus cukup jauh dengan sumber air untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Selanjutnya, mempunyai saluran pembuangan limbah sendiri untuk mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, selanjutnya, jarak laboratorium itu haruslah cukup jauh dari bangunan lain agar ventilasi dan penerangan yang optimum dapat diperoleh ketika melakukan praktikum. Selanjutnya, Oke. Lanjut, Put. Tunggu. Udah. Belum. Udah, Nat? Oke, udah, Put. Selanjutnya, ruang laboratorium kimia itu harus mudah dikontrol, baik dalam ruang yang mudah dikontrol itu baik oleh manajemen laboratorium, pengawas maupun yang lainnya. Agar mudah dikontrol, sebaiknya ruang laboratorium itu dibangun dekat dengan ruang manajer. Selanjutnya, luas ruangan laboratorium kimia itu per personalnya itu ruang laboratorium itu harus didesain sesuai dengan daya tampung yang diinginkan, karena setiap individu yang melakukan kegiatan di laboratorium itu harus merasa leluasa dan bebas bergerak, seperti itu. Selanjutnya, ruang laboratorium itu harus memiliki ventilasi, dan selanjutnya lantai dari ruang laboratorium itu harus rata dan tidak licin, agar tidak jadinya kesalahan-kesalahan atau kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya, Put. Udah, Nat? Udah. Yang selanjutnya, di ruang laboratorium kimia itu, ruang pembelajarannya itu haruslah berbentuk bujur sangkar. Terus terdapat ruang persiapan bagi pendamping, asisten, atau laboran untuk menyiapkan praktikum. Selanjutnya juga terdapat ruang gudang untuk menyimpan alat dan bahan yang belum digunakan. Nah, selanjutnya juga terdapat ruang yang gelap untuk pemrosesan foto dan melakukan percobaan yang bebas cahaya. Dan yang terakhir, terdapat ruang timbangan yang bebas dari zat kimia dan getaran yang dipergunakan untuk menimbang dan menyimpan neraca. Selanjutnya, Put. Nah, untuk ruang laboratorium yang terstandarisasi itu haruslah memiliki ruangan seperti ruangan praktikum, ruangan persiapan, gudang, terus ruangan timbangan, dan juga ruangan asam, serta ruangan untuk pembimbing praktikum. Selanjutnya, Put. Udah, Nat? Udah kelihatan. Mungkin
Mungkin untuk lanjutnya mengenai penjelasan dari bagian dari ruang laboratorium kimia tersebut akan dijelaskan oleh Suci saudari saya, yaitu Suci Putri Andani. Kepada dipersilahkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu dari Nadia, saudari Nadia. Selanjutnya dari saudari Suci. Kepada saudari Suci disilakan. Halo Suci. Suci. Tidak muat. Iya. Apakah Suci Putri Andani sudah bergabung? Suci? Baiklah, mungkin ada terkendala karena jaringan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yesi Oktalia. Kepada kakak disilakan. Kak Yesi. Oke, baiklah. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Mungkin ada terkendala terhadap jaringan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ruang laboratorium. Sedikit, Put. Iya, Nat. Laboratorium kimia berdasarkan ukurannya. Ruangan kegiatan belajar mengajar yang berisi perabotan seperti meja, kursi, almari, rak, meja demonstrasi, luas minimum 2,5 meter persegi untuk tiap orang siswa, sehingga untuk tiap 50 orang siswa, luas laboratorium 125 meter persegi. Ruang persiapan yaitu tempat guru dan laboran atau pembantu laboratorium melakukan persiapan sebelum kegiatan praktikum atau demonstrasi dilakukan. Luas lantai 20 meter persegi untuk laboratorium yang luasnya 100 meter persegi sehingga tidak mengganggu kegiatan ruang lain. Ruang gudang terdiri dari ruang penyimpanan alat atau perkakas dari ruang penyimpanan bahan-bahan kimia. Luas gudang minimum 20 meter persegi. Terpisahnya ruang ini karena sering menjadi perusakan perkakasan oleh terkontaminasinya zat kimia. Ruang timbang. Ruang ini khusus untuk menyimpan timbangan agar bebas dari pengaruh dan reaksi zat-zat atau gas kimia korosif. Selain itu juga untuk menimbang zat-zat yang memerlukan kepekaan tinggi. Dan selanjutnya ruang asam. Di dalam ruang ini terdapat lemari asam yang berguna untuk menyimpan zat kimia yang bersifat asam atau basah, kuat yang mudah menguap. Ruang ini dipakai pula untuk percobaan reaksi kimia, zat eksplosif, dan menghasilkan gas iritan atau mengganggu pernapasan dan kulit. Ruang ini dilengkapi dengan kipas angin listrik. Ruang ini adalah seluas 5 meter kali 10 meter. Ruang pembimbingan praktikum. Ruang ini diperuntukkan bagi para asisten praktikum untuk istirahat dan koreksi laporan. Dan selanjutnya, tipe laboratorium. Laboratorium pendidikan dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa. Yang kedua yaitu laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan
semester 1, 2, atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu laboratorium tipe 3 adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen. Tipe 4 yaitu laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas atau unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3. Dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa, maupun dosen. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mungkin penyampaian dari kelompok 2 banyak terkendala pada jaringan, maka dari itu kami mohon maaf.